Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di sesi ini kita akan membahas konflik menurut atau perspektif Karl Marx ya. Bagaimana kita tahu Karl Marx ini adalah seorang aktivis yang juga bisa disebut seorang sosiolog, karena selain upayanya untuk menegakkan keadilan, dia juga membahas tentang bagaimana fenomena masyarakat yang menjadi persoalan karena adanya ketidakadilan ekonomi. Oke, kenapa Marx menjadi salah satu teoritikus yang kita bahas di mata kuliah ini? Karena Marx punya teori konflik yang berasal dari teori kelas gitu ya, teori kelas. Oke, kita mulai saja. Ini ada satu kutipan Marx yang bisa mengantarkan kita pada materi kita kali ini. Kata Marx bahwa sejarah manusia adalah sejarah pertentangan kelas. Konflik terus-menerus yang terjadi dalam masyarakat antara yang memiliki barang atau orang kaya dengan yang harus bekerja membanting tulang agar tetap bertahan hidup atau orang miskin. Jadi dari kutipan ini Marx ingin menyebutkan bahwa sepanjang sejarah konflik pertentangan kelas antara orang kaya dan orang miskin itu akan selalu ada. Seperti itu ya. Oke, apa yang ingin kita capai dari pembelajaran kita pertemuan kali ini adalah sekurang-kurangnya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konflik menurut Marx. Jadi kita tahu bagaimana Marx menteoritisasikan konflik di dalam struktur sosial masyarakat. Oke, sebelum kita membahas teorinya Marx, kita kenalan dulu dengan Marx ya. Lahir 1818 maksud saya, meninggal 1883. Dia lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di Trier, Prusia, ketika belum bersatu dengan Jerman. Kakek Marx adalah seorang rabi Yahudi. Lalu ayahnya seorang pengacara Kristen yang kemudian menjadi Kristen. Seorang pengacara yang kemudian menjadi Kristen. Dari perbedaan inilah nanti Marx akan melihat bahwa persoalan agama ini juga menjadi persoalan yang kompleks dan bisa membunuh potensi yang ada dalam diri manusia. Saat kecil Marx itu cerdas. Dia nakal dan juga keras kepala. Yang ciri-ciri seorang filosof biasanya kecilnya ini nakal gitu. Awal kuliah di Universitas Bonn di Jerman mengambil jurusan filsafat dan hukum. Namun pada saat kuliah dia habiskan dengan mabuk-mabukan dan berkelahi. Ini mungkin bisa kita pahami sebagai rentetan perjalanan hidup Marx ya. Biasanya orang yang tidak pernah suka dengan kemapanan atau anti kemapanan ini biasanya sering kontras dengan realitas atau dengan lingkungan. Lalu Marx berpindah ke Universitas Berlin dan menyelesaikan doktoralnya dengan membahas pemikiran dua filosof materialis Yunani, Demokritus dan Epicurus. Baru dia membahas tentang materialisme. Lalu Karl Marx dengan kecerdasannya itu tidak memungkinkan menjadi profesor karena Marx aktif di dunia politik, bersatu dengan kelompok radikalis. Oke, dari mana pemikiran Marx berasal? Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh terhadap Marx adalah Hegel. Hegel itu seorang filosof idealis, artinya cara berpikirnya idealis, ada dalam ide-ide, filsafatnya dalam ide-ide. Dia membayangkan satu ide dengan ide yang lain. Menurut Hegel, hal-hal yang bersifat mental seperti ide dan konsep-konsep adalah asal dari segala sesuatu yang ada di alam ini. Sedang yang material itu sekunder. Jadi Hegel itu selalu yang menganggap bahwa ide itu yang utama, sementara materi itu yang kedua. Jadi sebelum ada materi selalu ada ide terlebih dahulu. Maka kesimpulannya pun menganggap bahwa alam raya ini didahului oleh ide tentang alam raya gitu ya. Benda materi adalah manifestasi wujud dari roh universal atau ide absolutnya. Jadi benda materi, dunia alam yang berbentuk materi ini adalah sebetulnya perwujudan atau penampakan hanya dari
ide gitu, roh ide. Tetapi pendapat Hegel dikritik oleh Hegelian kiri yang menganggap bahwa materi lebih utama, sementara pikiran hanya sebuah refleksi saja. Jadi ini ibarat istilah duluan mana antara telur dan ayam gitu ya. Kalau telur dulu, betul ada ayam. Kalau ayam dulu, ayam juga lahir dari telur. Kalau telur dulu, telur dikeluarkan oleh ayam. Sama seperti itu. Antara materi, wujud-wujud benda-benda fisik itu dengan ide itu mana yang duluan. Nah, sementara Hegel berbicara bahwa ide dulu baru benda fisik itu ada. Nah, sementara Hegel dikritik oleh Hegelian kiri. Ya, artinya anak buah Hegel tetapi dia agak kiri ya. Kemudian berpendapat bahwa materi lebih utama sementara pikiran hanya sebuah refleksi. Oke, masih menurut Hegel bahwa sejarah itu berisi dialektika. Dialektika adalah peristiwa antara satu peristiwa lalu akan memiliki lawannya, yang kemudian memperbaiki yang diciptakan oleh roh juga ya, oleh ide menurut Hegel itu, yang disebut dengan antitesis. Lalu kemudian diselesaikan dengan melahirkan yang ketiga, namanya sintesis. Coba lihat gambar di samping. Ada tesis dilawan oleh antitesis menjadi sintesis. Tesis itu bisa berupa apa aja yang ada dalam Aramaya ini. Anda bisa jadi tesis, kemudian Anda punya lawan istri Anda, sintesis. Ya, Anda kan merasa asing kalau sendirian, lalu Anda butuh teman, cari pasangan hidup, istri kan. Nanti ketemu anak Anda nanti dia sendirian juga, terasing juga. Sama pun juga benda-benda, wujud benda-benda sama. Tesis, kursi jadi tesis. Tetapi semuanya ada dalam alam ide menurut Hegel. Lalu dilawan oleh antitesis, kemudian jadi bentuk kursi yang baru, sintesis. Nah, roh mengalienasi dirinya dalam dunia materi karena tidak puas dan meresponnya dengan materi yang lain. Jadi roh itu kemudian mengalami alienasi diri. Kenapa? Karena dia merasa tidak puas dengan dirinya, sehingga dia harus melengkapi dirinya. Nah, proses untuk melengkapi diri itu adalah antitesis. Baru kemudian lahirlah sesuatu yang baru yang disebut dengan sintesis. Nah, Marx menempatkan dialektikanya Hegel itu dalam materialisme. Jadi apa persamaan Marx dengan Hegel? Itu sama-sama punya teori tentang dialektika. Bedanya kalau Hegel dialektikanya ada pada tataran ide, sementara Marx pada tataran materi, wujud benda-benda. Nah, kalau kita mengikuti cara berpikirnya Marx, misalnya tesis satu kursi misalnya, ada kursi ya, anggap saja kursi ini sudah ada gitu ya, kursi yang atas itu ya. Lalu pada saat kursi itu jadi, si pembuat kursi itu merasa tidak puas karena ada kekurangan. Kursi itu butuh sesuatu yang bisa menyandarkan badan, maka ada antitesisnya, ada lawannya, yakni butuh sandaran, sehingga kemudian lahir sintesis yang baru, yakni kursi ada sandarnya, atau disebut juga dengan tesis ya. Nah, nanti sintesis ini, sintesis ya, bukan sintesis itu, kursi yang ada sandaran, nanti orang merasa teralienasi lagi, butuh lagi sesuatu yang merasa kurang. Nah, merasa kurang itu ada alienasi ya. Lalu ada antitesis, butuh meja tulis supaya tidak terpisah, bawah-bawahnya langsung jadi satu. Jadilah sintesis baru, meja tulis. Ada meja tulisnya, ada sandaran aja meja tulis. Nanti ada lagi, tidak cukup meja tulis, butuh ada kertas yang ada di sana yang bisa dihapus secara langsung. Terus saja. Nah, dengan model seperti itu maka kehidupan akan berkembang. Nah, lalu kita berbicara tentang teori alienasi. Teori alienasi merupakan pusat konflik, tetapi bukan pada ide, melainkan pada realitas material kehidupan ini. Kalau Hegel, alienasi itu ada pada jiwa manusia yang selalu kurang, pada tiap materi yang sudah ada gitu ya, lalu dia butuhkan materi yang baru. Sementara menurut Marx, alienasi itu ada pada materi
Alienasi adalah upaya memisahkan diri dari pekerjaan dan hasilnya. Ini menurut Marx ya. Jadi alienasi itu upaya memisahkan diri dari pekerjaan dan hasilnya. Seharusnya pekerjaan itu bernilai, kreatif, bervariasi, dan memuaskan pembuat. Tetapi yang terjadi itu tidak sedemikian. Misalnya seseorang membuat sesuatu, dia tidak merasakan nilai dalam sesuatu itu. Kenapa? Karena yang difikirkan bukan barang yang sedang dibuatnya, tapi uang yang dia pikirkan. Dia akan mendapatkan banyak uang. Itu alienasi. Sama seperti pembuat perahu, dia sebetulnya tidak sedang ingin membuat perahu, tetapi dia ingin membutuhkan sesuatu, mendapatkan jala, karena dia hanya bisa membuat perahu, sementara untuk menangkap ikan dia tidak bisa hanya dengan perahu, butuhlah jala gitu ya, ngambil jala. Nah, dari upaya untuk melepaskan diri dari barang yang dia buat, perahu itu, inilah disebut dengan alienasi. Orang tidak memiliki apa yang dikaryakannya gitu. Nah, pada titik ini dalam industri modern, misalnya pegawai tidak merasa puas dengan hasil kerjaannya karena bukan miliknya. Oke, saya kira sementara itu dulu di sesi pertama. Nanti kita nyambung pada sesi kedua ya. Terima kasih. Kita ketemu di sesi kedua.